Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagat Novianto, NIM I1E018006. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Asikin, NIM I1E018062. ya di sini kami akan mempresentasikan salah satu organisasi yang ada di sekolahan, yaitu organisasi OSIS SMP Negeri 3 Purwokerto tahun 2020-2021. Ya, untuk ketua OSIS yaitu David Yudhistira Ramadan. Adapun tugas ketua OSIS yaitu yang pertama memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, yang kedua mengkoordinasikan semua rapat, yang ketiga menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan dirancang oleh aparat kepengurusan, yang keempat memimpin rapat, yang kelima setiap saat mengevaluasi kegiatan kepengurusan, dan yang keenam menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian wakil ketua OSIS yaitu Anissa Kanaya Nurjayanti. Adapun tugas wakil ketua OSIS yang pertama bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, yang kedua memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, yang ketiga menggantikan ketua jika berhalangan, yang keempat membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian sekretaris, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sekretaris 1 yaitu Salwa Oktavionis Ramadhani, dan sekretaris 2 Dayu Adhavania Pramastri. Adapun tugas dari sekretaris 1 yaitu menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga bertanggung jawab atas tata tertib administrasi organisasi. Yang keempat bertindak sebagai notulensi rapat. Dan untuk tugas sekretaris 2 yaitu yang pertama aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris. Yang kedua menggantikan sekretaris 1 jika sekretaris 1 berhalangan. Kemudian bendahara, di sini ada bendahara 1 dan bendahara 2. Untuk bendahara 1 yaitu Davisiova Hayani Adzakia, dan bendahara 2 yaitu Maureta Malvanov. Adapun tugas dari bendahara 1 yaitu yang pertama bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Yang kedua membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk tanda bukti. Yang ketiga bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Yang keempat menyiapkan laporan secara berkala. Dan untuk tugas bendahara 2 yaitu yang pertama aktif membantu pelaksanaan tugas bendahara, yang kedua menggantikan bendahara 1 jika bendahara 1 berhalangan. Kemudian di sini ada seksi bidang 1 yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang beranggotakan 1 Anissa Rahmayani, 2 Grace Jessica Hersieni, yang ketiga Rasya Ervanur Faisi. Dan tugas dari seksi bidang 1 yaitu yang pertama mengadakan peringatan hari-hari besar agama, yang kedua membina toleransi kehidupan antar umat beragama, yang ketiga literasi kitab suci serta buku bacaan setiap pagi sebelum memulai KBM atau kegiatan belajar mengajar, yang keempat mengadakan bakti sosial, yang kelima berdoa setiap pagi sebelum KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian seksi bidang 2 yaitu pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, yang beranggotakan 1 Reva Elvina Putri, 2 Jenny Haryono Putri, 3 Nanda Arde Pratama. Adapun tugas dari seksi bidang 2 yaitu melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah, kedua melaksanakan kegiatan 7K, yang ketiga melaksanakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat, melaksanakan piket atau kerja bakti di setiap minggu. Yang kelima, mewujudkan upaya pelestarian
pencegahan kerusakan, pencegahan pencemaran lingkungan hidup kepada seluruh warga sekolah. Kemudian seksi bidang 3 yaitu pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Andika Putra Pradana, yang kedua Nabila Fitria Ramadhani, yang ketiga Sela Dwi Kurnia. Untuk tugas dari seksi bidang 3 yaitu pertama membuat poster atau pamflet saat hari-hari besar, yang kedua membuat video himbauan menggunakan masker dan jaga jarak, yang ketiga mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan pahlawan, yang ketiga melakukan kegiatan lomba online atau poster cipta baca puisi dan lain-lain, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan kepramukaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asikin. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada Sekbid 4 atau seksi bidang 4 mengenai pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai minat dan bakat. Yang beranggotakan Raffi Priyambudi, Aida Fadila Laksmi, Royce Arli Wibowo. Untuk tugas Sekbid 4, yang pertama yaitu ada mengadakan lomba dari berbagai bidang agar siswa-siswi yang memiliki potensi pada bakat mereka bisa benar-benar mampu untuk mengikuti lomba yang lebih serius. Yang kedua yaitu menelusuri lomba-lomba yang diadakan sekolah lain agar para siswa berlatih lomba secara langsung dengan percaya diri. Yang ketiga yaitu ada mengajak siswa-siswi Spenter untuk melakukan olahraga minimal 1 minggu sekali. Baik, selanjutnya yaitu ada Sekbid 5 mengenai pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi dalam konteks masyarakat plural. Yang beranggotakan yaitu ada Alisa Raiflin, yang kedua yaitu ada Aprilia Donna Puspita, yang ketiga ada Fadila Aninditya Ramadhani. Untuk tugas Sekbid 5, yang pertama yaitu ada melakukan reformasi dan pemilihan ketua OSIS, mengadakan LCC, lomba cerdas cermat bertema lingkungan. Yang ketiga melaksanakan lomba debat atau pidato. Yang keempat ada mengadakan kegiatan memilah sampah. Yang kelima ada melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato secara online. Untuk yang keenam, mengadakan sosialisasi secara online mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu ada Sekbid 6 mengenai pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang beranggotakan, yang pertama yaitu ada Ais Naomi Alfa Zahra, yang kedua ada Andika Rizky Abimanyu, yang ketiga ada Elsa Erina Kristi Ananta. Untuk tugas Sekbid 6 yaitu yang pertama ada mengatur bagian konsumsi pada acara perpisahan kelas 9 dan lain-lain. Yang kedua ada mengadakan lomba kreativitas atau keterampilan. Untuk selanjutnya yaitu ada Sekbid 7 mengenai pembinaan kesehatan dan gizi yang berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Yaitu yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Prameswari Pramodawardhani, yang kedua yaitu ada Malia Madana Basa. Yang ketiga ada Sekara Tuning Hening. Untuk tugas Sekbid 7, yang pertama ada mengisi Google Form tentang kesehatan mental para siswa. Yang kedua ada mengisi Google Form tentang menerapkan PHBS. Selanjutnya yaitu ada Sekbid 8 mengenai pembinaan sastra dan budaya. Untuk anggotanya sendiri ada yang pertama Ayuda Citra Yuniar, yang ketiga ada Aluna Yuna Safira, yang ketiga ada Saskia Dias Putri Ramadhani. Untuk tugas Sekbid 8, yang pertama ada mengadakan lomba virtual yang bertema sastra dan budaya. Untuk yang kedua, mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang sastra dan budaya. Yang ketiga terakhir, membangun kreativitas dan apresiasi dalam seni. Selanjutnya yaitu ada Sekbid 9 mengenai pembinaan TIK atau Teknik Informatika dan Komputer, yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Ahmad Vincent, yang kedua ada Safira Rizka Septiani, yang ketiga ada Cantika.
Untuk tugas Sekbid 9, yang pertama ada mendokumentasikan event-event di sekolah, yang kedua ada membuat pamflet atau brosur, yang ketiga ada mengadakan kelas meet, yang keempat ada pempublikasian kegiatan OSIS melalui media sosial dan internet. Yang terakhir 5 ada mensosialisasikan OSIS lewat fanpage. Selanjutnya yaitu ada Sekbid 10, pembinaan komunikasi dan bahasa Inggris, yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Diandra Almira Sani, yang kedua ada Aurelia Nabila, yang ketiga ada Hanan Akialita. Untuk tugas Sekbid 10 sendiri, yang pertama yaitu ada membuat lomba 17-an pada tanggal 17 Agustus 2021 yang berisi tentang lomba membaca puisi, temanya tentang kemerdekaan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada lomba membaca pantun, temanya tentang kemerdekaan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada lomba membaca cerita kemerdekaan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu ada membuat artikel tentang SMPN 3 Purwokerto dibuat secara online dengan menggunakan bahasa Inggris. Tujuan untuk mengenalkan SMPN 3 Purwokerto ke masyarakat akan diupload di sosial media. Kemudian yaitu ada yang ketiga membuat cerita tentang pengalaman puasa di tahun 2021. Dilakukan dari tanggal 14 April sampai 12 Mei. Yang terakhir ada mengikuti kuis bahasa Inggris di hari Kamis setelah selesai KBM atau kegiatan belajar mengajar. Tujuan untuk mengisi waktu luang agar terpakai untuk hal yang lebih berguna atau baik. Ya, demikian presentasi dari kami mengenai organisasi OSIS SMP Negeri 3 Purwokerto tahun 2020-2021. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.